Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Wahyu Pramusinto ya. Saya akan lanjutkan lagi. Tadi kita sudah membahas tentang function index. Sekarang kita masuk lagi ke function tambah. Oke, di function tambah ini itu untuk memunculkan form tambah. Oke, form tambah. Di sini saya siapkan data jenkel. Kenapa? Karena di form tambah view nanti ada drop down ya atau select option. Pilihannya adalah jenis kelamin laki-laki seperempuan. Nah, ini maka saya panggil $data jenkel. $data jenkel sama dengan $dis data jenkel. Ini $dis data jenkel kita sudah deklarasi di atas nih di konstruktor. Ya. Nah, ini $data jenkel, ini saya masukin ya sebagai parameter untuk tambah dosen view. Nah, ini tambah dosen view. Ini baru form tambahnya aja ya. Nah, ini bikin link ya, untuk ngelihat data dosen. Ya, ini ada link buat ini kan, tambah dosen. Nah, ini link ya buat lihat data dosen. Jadi kalau lihat data dosen itu dia akan masuknya ke controller dosen ya. Tidak disebutkan functionnya, berarti defaultnya adalah index. Terus ada echo validation error. Nah, ini karena tadi saya pakai library form validation. Ya, di sini ada form validation. Nah, buat munculin errornya di sini. Misalkan datanya harusnya diisi ternyata belum diisi, jadi munculkan errornya di sini. Terus bikin form. Bikin form. Kalau di CI untuk bikin form, ada form open. Nah, form open ini actionnya kemana? Ke dosen, controller dosen, ke simpan ya, function simpan. Ya. Terus input type text. Ya, text name-nya Nick, ID-nya Nick. Nah, ini kalau di form itu harus ada name. Perhatikan name-nya. Ya, ini kalau ID biasa nanti buat JavaScript, tapi di sini kita nggak pakai JavaScript ya. Jadi cukup name sebenarnya. Terus ini required, ini artinya form ini harus diisi. Ya. Jadi nanti validasinya ada dua, validasi dari HTML sama validasi dari si CI-nya, controllernya. Ini cara pertama bikin text box biasa HTML. Cara kedua, kalau di CI dia punya helper namanya form input. Ya, kayak form input ini dipakai buat apa? Buat bikin form juga, tapi caranya beda. Nah, ini form input $data. Ya, ini $data. Name-nya nama, ya, ID-nya nama, required-nya required. Form input $data. Ini kalau diterjemahin hasilnya sama kayak gini nih. Input type text, name, ya, name sama dengan nama, ID sama dengan nick, nih. Sorry, ID sama dengan nama ya, required sama dengan required, gitu ya. Jadi bebas nanti untuk bikin formnya di CI bisa pakai cara HTML biasa atau menggunakan helper. Ini biasa tergantung kalian suka yang mana. Terus ada alamat, text area, name-nya alamat. Perhatikan name-nya pokoknya. Nomor telepon, name-nya nomor telepon. Jenis kelamin. Nah, ini pakai drop down, form drop down ya. Name-nya jenkel. Ini namanya jenkel. Isinya adalah $jenkel. Tadi $jenkel dapatnya dari sini. Ini ya. $data jenkel kan, array. Di view-nya kita panggilnya jenkel saja. Terus ada tombol submit ya. Name-nya tbl simpan. Jangan lupa formnya ditutup pakai form close. Oke. Nah, tampilan formnya kayak gini nih kalau dijalanin ya. Nah, kemudian kita isi data. Oke, misalkan gini. Terus saya klik simpan. Ya. Nah, teleponnya nggak masuk nih ya. Oke, ya itu isi datanya. Nah, kita pelajari dulu codingnya. Nah, kayak tadi pada saat kita bikin form open, dosen simpan. Ini berarti dia ada di controller dosen, fungsinya simpan. Ini buat proses data inputan ya. Nih. Oke, form public simpan. Data jenkel sama dengan $dis data jenkel. Terus pastikan tombol simpan diklik, dicek dulu.
if $this input post TBL simpan. Ya, kalau ada penekanan tombol TBL simpan, lihat di sini namanya nih, TBL simpan. Jadi kita cek dulu tombol submitnya diklik nggak. Cara ngeceknya seperti ini. $this input post TBL simpan. Terus kita ambil inputan ya. Tadi ada inputannya ini. Kita perhatikan name-nya nih. Name, semua name-nya kita perhatikan. Nah, $this input post nick. Ya, jadi ambil inputan nick, simpennya di $dt nick. Ya, ini jadikan array karena nanti langsung mau di insert pakai perinsert $this db insert. Ini nama field ya di tabel. Maksudnya di tabel. Nah, ini nama di form inputannya. Oke, kebetulan nih saya kasih nama yang sama biar nggak bingung sih. Sebenarnya boleh beda ya. Nih ya, saya kasih nama yang sama. Sebenarnya boleh beda. Oke, ini ambil semua inputan, jadikan array. Terus saya validasi. Apakah datanya, ini ada validasi ini ya, requirednya harus diisi. Terus is unique, tidak boleh sama dengan data lain. Nah, cara panggil library-nya $this form validation set rule. Kita bikin rule dulu, set rule ini nick. Ini untuk nama field. Nama apa? Text box nih ya. Nah, jadi untuk text box nick, aturannya apa? Aturannya harus diisi. Oke, ini nick, ini nama apa text box-nya ya. Ini nama aliasnya. Ini buat munculin di pesan error. Terus aturannya apa? Required, harus diisi. Jadi nick nggak boleh kosong. Is unique, unik. Nick ini nggak boleh ada yang sama. Ya, uniknya dari mana? Ini nama tabel. Sebutin, nama tabelnya adalah tabel dosen. Jadi dia nggak boleh sama dengan tabel dosen. Fieldnya nick. Terus nama, ini required harus diisi ya. Alamat harus diisi. Jengkel, ini selama juga harus diisi. Jadi tadi saya coba alamatnya saya kosongin ya. Alamat saya kosongin, simpan. Nah, ini muncul error di sini. Ya, itu errornya didapat dari si library form validation. Ya, karena di view-nya kita sudah panggil nih validation error, jadi munculin error validation-nya. Oke. Terus if $this form validation run true. Kalau true, ya jadi kalau validasinya sudah sukses nih ya, semua form inputan sudah sesuai ini, dia adalah true. Nah, kalau sukses simpan datanya. Oke, kita panggil $simpan sama dengan $this dosen model simpan. Ya, kembali ke controller dosen, redirect pindahin lagi ke dosen. Else, kalau dia hasilnya false nih ya, maka balik lagi ke $this load view tambah dosen view. Balik lagi ke tambah dosen view. Nah, sekarang kita lihat si dosen modelnya ya. Dosen model simpan variabelnya $dt. Simpan mana nih ya? Simpan cuma ada satu baris. Function simpan $data. Tadi sini kan $dt ya. $dt dapatnya dari sini kan. Ini yang mau kita insert. Nah, di sini manggilnya saya ubah jadi $data nggak apa-apa ya. $this db insert. Jalankan function insert table, nama tabelnya. Nih tadi kita udah bikin $this table ya. Sama datanya apa? Data. Nah, tadi saya sudah input satu ya. Ini kalau lihat di sini ppmadmin pelatihan CI di tabel dosen, nah dia sudah muncul satu. Ini nomor teleponnya boleh kosong karena tadi di nomor telepon saya nggak bikin validasi, nggak bikin set rule. Nomor teleponnya harus diisi. Oke, itu penjelasan untuk tambah dosen.